Oke, terima kasih. Saya Edward Banar Purba, NPM 1952028, mahasiswa Magister Hukum Universitas Internasional Batam. Terkait tugas ujian akhir semester kami diperintahkan untuk membuat makalah. Karena itu akan sampaikan di forum ini, di acara ini tentang undang-undang perbankan dengan judul pengaturan undang-undang perbankan terkait prinsip rahasia bank yang bersifat mutlak. Latar belakang di Indonesia ketentuan terkait rahasia bank menjadi suatu problematika di dalam penegakan hukum, khususnya terkait dengan tindak pidana yang menggunakan bank sebagai suatu lembaga untuk menyimpan dana dari hasil tindak pidana tersebut. Ketentuan terkait rahasia bank tersebut seringkali menimbulkan sesuatu kesan bagi masyarakat bahwa bank mempunyai kepentingan di dalam menjalankan usahanya, sehingga dengan sengaja menyembunyikan keadaan keuangan yang tidak sehat dari nasabah dan atau dari debitur, baik orang perseorangan ataupun perusahaan yang sedang menjadi sorotan masyarakat. Akan tetapi di satu sisi yang lain, maka bank akan dianggap sebagai lembaga kepercayaan oleh nasabah karena bank yang mempunyai tugas sepatutnya dan seharusnya melindungi serta merahasiakan terkait dengan nasabah dan simpanannya apabila nasabah tersebut yang jujur dan bersih. Rahasia bank diatur dalam pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 98 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, yang menyatakan bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah, penyimpan dan simpanannya kecuali dalam hal sebagaimana yang dia maksud dalam pasal 41, pasal 41A, pasal 42, pasal 43, pasal 44 dan pasal 44A. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan. Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 98 nomor 182. Di samping itu, di dalam pengecualian terhadap rahasia bank juga diatur secara terpisah di dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 2012 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, pasal 72 ayat 1, yakni untuk kepentingan pemeriksaan di dalam perkara tindak pidana pencucian uang, penyidik atau penuntut umum atau hakim berwenang meminta para pihak pelapor untuk memberikan keterangan secara tertulis mengenai harta kekayaan dari A. orang yang telah dilaporkan oleh PPTKA kepada penyidik, tersangka atau terdakwa. Hal ini dipertegas pada pasal ayat 72 ayat 2, yakni dalam meminta keterangan sebagaimana dimaksud pasal ayat 1, pihak penyidik, penuntut umum atau hakim tidak berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur rahasia bank dan kerahasiaan transaksi keuangan lainnya. Oleh karena itu, penerapan rahasia bank di Indonesia tidak diatur di satu peraturan perundang-undangan saja, melainkan pada beberapa undang-undang terpisah. Dan di samping itu, penerapan rahasia bank di Indonesia terbatas pada keterangan mengenai nasabah dan simpanannya, di mana hal ini sering menjadi suatu kendala baik bagi bank itu sendiri maupun pihak ketiga lainnya yang membutuhkan keterangan tersebut terkait dengan sejauh mana keterangan yang diwajibkan rahasia dan mana keterangan yang tidak diwajibkan atau dirahasiakan. Hal ini dipersulit lagi di mana pada praktek perbankan saat ini tidak tertutup kemungkinan nasabah juga merupakan debitur pada bank yang sama terkait, sehingga pembatasan terkait pada rahasia bank menjadi salah satu pertanyaan besar bagi bank itu sendiri. Berdasarkan hal di atas, maka kami bisa merumuskan masalah, yaitu berdasarkan latar belakang diuraikan di atas, maka dapat diambil suatu permasalahan ya sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana perkembangan pengaturan terkait dengan rahasia bank pada perbankan di Indonesia. Yang kedua, bagaimana keterkaitan antara pengaturan rahasia bank dengan perlindungan data nasabah yang diberikan nasabah kepada bank berdasarkan prinsip kepercayaan kepada bank.
Tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yang sudah diuraikan di atas. Maka tujuan daripada penelitian ini sebagai berikut: untuk mengetahui dan menganalisa perkembangan peraturan perundang-undangan tentang rahasia bank pada perbankan di Indonesia, untuk mengetahui dan menganalisis keterkaitan antara pengaturan rahasia bank tersebut dengan perlindungan data nasabah yang diberikan nasabah kepada bank berdasarkan prinsip kepercayaan kepada bank. Manfaat penelitian ini ada dua manfaat secara teoritis sebagai bahan masukan atau acuan bagi para akademisi di dalam melakukan penelitian lebih lanjut sebagai literatur tambahan di dalam perpustakaan. Yang kedua, secara praktis sebagai bahan masukan atau acuan bagi perbankan di Indonesia dalam mengatur rahasia bank dengan perlindungan data nasabah, sebagai bahan masukan atau acuan bagi nasabah dari perbankan di Indonesia untuk mengetahui batasan terkait dengan rahasia bank dan perlindungan data nasabah, sebagai bahan masukan atau acuan bagi instansi pemerintah terkait dengan pengaturan rahasia bank dan perlindungan data nasabah. Terakhir, sebagai bahan masukan atau acuan bagi instansi pemerintah terkait dengan pengaturan rahasia bank dan perlindungan data nasabah. Ya, kita coba melihat teori rahasia bank. Teori rahasia bank terbagi menjadi dua: teori rahasia bank yang bersifat mutlak dan teori rahasia bank yang bersifat relatif atau nisbi. Menurut teori rahasia bank yang bersifat mutlak, absolute theory, bank mempunyai kewajiban untuk menyimpan rahasia atau keterangan-keterangan mengenai nasabahnya yang diketahui bank karena kegiatan usahanya dalam keadaan apapun juga, dalam keadaan biasa atau dalam keadaan luar biasa. Teori ini sangat menonjol kepentingan individu sehingga kepentingan negara dan masyarakat sering terabaikan. Teori rahasia bank yang bersifat mutlak atau absolute theory dianut oleh salah satu negara, yaitu negara Swiss. Pada abad ke-17, ribuan kaum Huguenots dari Prancis melarikan diri ke Swiss karena dikejar oleh Prancis sebagai akibat dari agama yang mereka anut, di mana banyak dari kaum Huguenots yang tertangkap kemudian disiksa. Dari kaum Huguenots ini melarikan diri ke Swiss, banyak kemudian di kemudian hari menjadi bangkir, di mana berasal dari hal itu banyak keinginan agar kerahasiaan yang terkait dengan nasabah dan bank dirahasiakan secara mutlak. Teori rahasia bank yang bersifat relatif atau nisbi, di dalam teori ini rahasia bank diperkenankan untuk dibuka dan bukan merupakan kewajiban bagi bank untuk menyimpan tersebut secara mutlak. Industri perbankan merupakan salah satu cabang industri yang paling banyak diatur oleh pemerintah karena stabilitas sistem perbankan dan keuangan merupakan prasyarat mutlak bagi pertumbuhan dan stabilitas perekonomian secara keseluruhan. Akan tetapi di dalam demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut harus dihindarkan hal-hal sebagai berikut: sistem free flight liberalism yang menumbuhkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain, yang dalam sejarahnya Indonesia telah menimbulkan dan mempertahankan kelemahan struktur ekonomi nasional dalam posisi Indonesia di dalam perekonomian dunia. Sistem estatisme, dalam arti bahwa negara beserta aparatur negara bersifat dominan, mendesak dan mematikan potensi serta daya kreasi unit ekonomi di luar sektor negara. Persaingan tidak sehat serta pemusatan kekuatan ekonomi pada suatu kelompok dalam berbagai bentuk monopoli atau monopsoni yang merugikan masyarakat dan bertentangan dengan cita-cita keadilan sosial. Bagaimana perkembangan pengaturan rahasia bank di Indonesia? Di beberapa negara, ketentuan tentang rahasia bank ini menjadi dan merupakan salah satu hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia, sehingga manusia berdasarkan harkat kemanusiaannya, bukan karena masyarakat atau negara memberikan kepada manusia. Hak asasi manusia ini sebagian besar diatur di dalam konstitusi atau undang-undang dasar yang dimiliki oleh negara tersebut, sehingga ketentuan rahasia bank itu sendiri pada beberapa negara lahir dari konsep hak asasi manusia, antara lain Amerika Serikat, Belanda, Jerman, dan Korea Selatan. Di Indonesia, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang terdiri dari 37 pasal, yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, yang asli sebelum adanya perubahan tidak memberikan dasar yang eksplisit seperti di beberapa negara tersebut.
untuk pengaturan masalah rahasia bank. Hal mengenai ketentuan rahasia bank di Indonesia tidak diatur sebagai hak asasi manusia. Hal ini terbukti dengan setelah keluarnya Undang-Undang Republik Indonesia tahun nomor 39 atau tentang hak asasi manusia, yang mana undang-undang ini dikeluarkan sebagai suatu tonggak sejarah penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Tetap juga tidak mengatur masalah rahasia bank secara terkhusus ataupun finansial privasi eksklusif. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia dalam lembaran negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 165. Apabila dilihat secara umum, maka ada salah satu pasal yang dapat dikatakan mendekati masalah ini, yaitu pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, yang berbunyi bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri, pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya. Berdasarkan pasal tersebut, maka perlindungan diri pribadi dan hak miliknya dapat dikatakan sebagai perlindungan atas kekayaan yang merupakan milik dari orang tersebut, di mana jika dikaji lebih luas, maka kekayaan tersebut bisa juga termasuk berupa simpanan yang ada di bank. Perkembangan pengaturan rahasia bank pada Undang-Undang Perbankan Indonesia. Dasar demikian lahirnya ketentuan rahasia bank di Indonesia. Pada periode sebelum tahun 1998, pengaturan rahasia bank diatur sejak tahun 60 dengan dikeluarkannya peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 60 tentang rahasia bank, meliputi segala macam nasabah. Hal tersebut dikatakan sangat luas karena meliputi baik nasabah, debitur maupun nasabah pengguna jasa bank lainnya, dan sebagai pengaturan perundang-undangan yang untuk pertama kali dalam satu-satunya mengatur khusus mengenai permasalahan rahasia bank dengan hanya memperhatikan jenis peraturan tersebut, yaitu berupa peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Republik Indonesia yang memiliki bentuk sama dengan Undang-Undang Darurat. Maka sangat sulit disimpulkan bahwa masalah rahasia bank ini diatur dalam keadaan genting yang memaksa sebagaimana diatur dalam pasal Undang 22 Undang-Undang di Indonesia. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang terdiri dari 37 pasal, yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang asli sebenarnya tidak memberikan dasar yang eksplisit seperti di beberapa negara tersebut untuk pengaturan masalah rahasia bank. Hal mengenai ketentuan rahasia bank di Indonesia tidak diatur dalam sebagai hak asasi manusia. Hal ini terbukti dengan setelah keluarnya Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, yang mana undang-undang ini dikeluarkan sebagai suatu tonggak sejarah penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Tetap juga tidak mengatur masalah rahasia bank secara khusus ataupun finansial privasi secara eksplisit. Tapi pada periode sebelum tahun 1998, pengaturan rahasia bank diatur sejak tahun 1960 dengan keluarnya peraturan pemerintah Republik pengganti Undang-Undang nomor 23 tahun 60 tentang rahasia bank meliputi segala macam nasabah. Hal tersebut dikatakan sangat luas karena meliputi baik nasabah, debitur ataupun nasabah, pengguna jasa bank lainnya, dan sebagai pengaturan perundang-undangan yang pertama kali dan satu-satunya mengatur khusus mengenai masalah rahasia bank dengan hanya memperhatikan jenis peraturan tersebut, yaitu berupa peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Republik Indonesia yang memiliki bentuk sama dengan Undang-Undang Darurat. Maka sangat sulit untuk disimpulkan bahwa masalah rahasia bank ini diatur dalam keadaan genting yang memaksa sebagaimana diatur dalam pasal 42 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 45, walaupun disadari pada masa itu ada permasalahan pajak yang terjadi dan menyebabkan penarikan dana nasabah secara besar-besaran atau ras. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 60 tentang rahasia bank menyatakan bahwa bank tidak boleh memberikan keterangan-keterangan tentang keadaan keuangan langganannya yang tercatat padanya dan hal-hal lain yang harus dirahasiakan bank menurut kelaziman dalam dunia perbankan. Akan tetapi tidak menjelaskan secara detail dan terperinci terkait dengan hal apa yang dimaksud dengan keadaan keuangan langganannya dan hal-hal lain yang dirahasiakan. Selanjutnya, peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 60 tentang rahasia bank digantikan oleh Undang-Undang Republik Indonesia tahun 14 tahun 67 tentang pokok-pokok perbankan. Apabila dicermati pemerintah pengganti Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 60
tentang rahasia bank dengan pengaturan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 67 tentang pokok, ya ini rahasia bank diperlukan untuk kepentingan di dalam menjaga kepercayaan masyarakat yang menyimpan uangnya di bank. Sanksi terhadap pelanggaran ketentuan rahasia bank berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan relatif ringan, yaitu hukuman penjara selama 1 tahun dan atau denda setinggi-tingginya 10.000. Sanksi tersebut diberlakukan sama baik untuk pelanggaran berupa memaksa memberi keterangan yang bersifat rahasia bank maupun untuk pelanggaran berupa memberi keterangan tentang hal-hal yang harus dirahasiakan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 92 tentang perbankan memberikan sanksi yang berbeda terhadap pelanggaran ketentuan rahasia bank. Memaksa bank memberikan keterangan yang bersifat rahasia bank dengan pelanggaran berupa memberikan keterangan yang bersifat rahasia bank. Pasal 40 Republik Indonesia tentang perbankan diancam dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 3 miliar rupiah. Selanjutnya, pengaturan rahasia bank setelah periode tahun 98 ditandai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia ke Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 98 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 92 tentang perbankan. Berdasarkan peraturan perundang-undangan menunjukkan ada perubahan yang dilakukan atas pengaturan mengenai rahasia bank secara parsial dan prinsipal. Salah satu perubahan dan penyempurnaan terhadap ketentuan rahasia bank yang dilakukan itu dinilai telah diakomodir kebutuhan dan dari tuntutan yang luas mengenai perlunya perubahan ketentuan rahasia bank. Di mana penerapan hukum atas pelanggaran rahasia bank sebagai bentuk perlindungan data nasabah untuk menjaga prinsip kepercayaan. Rahasia bank merupakan jaminan bagi nasabah di dalam memperoleh perlindungan atas data nasabah, di mana hal ini muncul sebagai sebab akibat dari hubungan bank dengan nasabah yang berdasarkan prinsip kepercayaan. Di dalam penerapan rahasia bank di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 98 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 92 tentang perbankan. Selain diatur mengenai definisi kewajiban bank untuk melaksanakan rahasia bank dan pengecualian atas rahasia bank, maka diatur juga terkait dengan hukuman apabila pelanggaran atas rahasia bank tersebut. Hal lain yang menjadi menarik adalah rahasia bank merupakan suatu kelaziman di dalam dunia perbankan, di mana jika ditinjau dari segi hukum kebiasaan maka sangatlah kecil untuk menerapkan hukuman secara perdata maupun pidana, walaupun tetap memungkinkan untuk diberikan hukuman, tetapi hukuman yang bersifat moral. Hukuman lebih luas pengertiannya adalah istilah umum yang dipergunakan untuk semua jenis sanksi, baik dalam ranah hukum perdata, administratif, disiplin maupun pidana, meliputi pula sanksi berdasarkan kepatuhan kesopanan, kesusilaan. Lihat Andi Hamzah dan Siti Rahayu dalam suatu tindakan tinjauan ringkas sistem pemidanaan di Indonesia. Kesimpulannya, pengaturan terkait dengan rahasia bank pada perbankan di Indonesia hanya berlaku terhadap nasabah dan simpanannya, sehingga atas debitur dan pinjamannya tidak termasuk ke dalam rahasia bank. Di samping itu, aturan rahasia bank di Indonesia bersifat relatif atau nisbi, yakni dimungkinkan adanya pengecualian untuk pembukaan rahasia bank dengan syarat harus ada izin dari Gubernur Bank Indonesia. Akan tetapi dengan munculnya rezim anti money laundering, maka berakibat bahwa ada beberapa pengecualian rahasia bank yang tidak diperlukan izin dari Gubernur Bank Indonesia, yakni tindak pidana terorisme, tindak pidana korupsi di mana penyidikannya adalah Komisi Pemberantasan Korupsi, tindak pidana narkotika, dan tindak pidana pencucian uang. Salah satu prinsip yang merupakan jiwa dari perbankan adalah prinsip kepercayaan, di mana dengan adanya kepercayaan maka hubungan antara nasabah dengan bank dapat berjalan. Oleh karena itu, sebagai bentuk dari penerapan prinsip kepercayaan bank, maka timbul kewajiban bagi bank untuk melindungi data dan dana nasabah, di mana bentuk konkret dari perlindungan tersebut adalah rahasia bank. Oleh karena itu, sebagai bentuk dari kepastian hukum atas perlindungan data nasabah, maka diatur hukuman atas pelanggaran dari rahasia bank, di mana hukuman yang diberikan berupa pidana kurungan atau sanksi administratif. Terima kasih.